Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saucia Awaya Barika, NIM N1D1 19053. Baik, saya di sini akan membacakan hasil dari tugas saya, yaitu konsep melankolis pada puisi Laude Guzman Nasiru, penerapan teori semiotik Michael Rivaatare. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Puisi adalah sebuah karya sastra yang bermedium bahasa. Bahasa puisi bersifat konotatif karena banyak menggunakan makna kias dan makna lambang, majas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika puisi karya Paul Verlaine tersebut mengandung makna melankolis yang sesuai dengan tema melankolia, dengan diteliti berdasarkan lapis strata norma dan dihubungkan dengan teori psikologi kepribadian, menghasilkan temuan bahwa struktur dan makna dalam ketiga puisi tersebut mempunyai sisi melankolis yang berbeda, bisa berubah melankolis positif ataupun negatif. Dalam skripsi, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep melankolis dalam puisi Laude Guzman Nasiru berdasarkan analisis heuristik dan hermeneutik. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep melankolis yang terdapat dalam puisi Laude Guzman Nasiru berdasarkan analisis heuristik dan hermeneutik. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap baca terkait konsep melankolis yang terdapat dalam puisi Laude Guzman Nasiru, dalam menjadi bahan informasi dan masukan terhadap peneliti berikutnya, terkhusus pada peneliti sastra yang berfokus pada puisi, untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman tersendiri terhadap penulis sebagai peneliti. Bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian relevan. Penelitian terkait puisi-puisi yang ditulis oleh Laude Guzman Nasiru sebelumnya belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini hanya akan menampilkan penelitian yang sejalan dengan teori yang digunakan dalam menganalisis sajak-sajak tersebut. Penelitian terkait semiotika Michael Rivaatare, khususnya pada analisis heuristik dan hermeneutik yang menjembatani dalam memahami sebuah puisi telah banyak dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka psikologi. Psikologi adalah gabungan antara dua kata, yakni psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu dan mengarahkan objek studinya kepada manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa psikologi merupakan ilmu atau kajian ilmiah yang mempelajari tentang jiwa manusia. Sebagai kajian ilmu yang fokus studinya pada manusia, maka psikologi dikategorikan sebagai ilmu perilaku. Perilaku tentunya akan tercermin lewat perbuatan juga ucapan. Hal ini menjadi data atau fakta secara empiris yang menjadi petunjuk keadaan jiwa seseorang. Demikian pula hal tersebut akan menunjukkan sisi kepribadian orang tersebut. Melankolis. Pengertian melankolis dalam bahasa Inggris adalah melancholies dengan kata benda melancholy dan plural melancholis sebagai kata sifat. Arti dalam kata benda adalah pandangan hidup yang muram, tekanan dan cenderung mempunyai kebiasaan diperpanjang, murah hati, keprihatinan, kuno. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan semiotika untuk menelusuri makna-makna yang terkandung dalam puisi. Semiotika adalah alat untuk membongkar pikiran-pikiran yang terdapat dalam karya seorang pengarang. Penerapan pendekatan ini adalah untuk mengungkap konsep melankolis yang terdapat dalam puisi Laude Guzman Nasiru. Konsep melankolis tersebut akan didapatkan melalui teknik analisis semiotika.
Michael Rivatari dengan analisis heuristik dan hermeneutik. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu puisi karya Laude Guzman Nasiru akan dijelaskan secara jelas dan terperinci berdasarkan hasil analisis kata-kata maupun kalimat yang terdapat pada sajak tersebut. Menurut Suegiono menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mendeskripsikan perilaku subjek, persepsi, dan motivasi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus secara ilmiah. Data dan sumber data. Data dalam sebuah penelitian sastra adalah kata-kata, kalimat, serta wacana yang terdapat dalam karya tersebut. Adapun data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan kalimat yang terdapat dalam puisi Laude Guzman Nasiru. Kata-kata maupun kalimat yang terdapat dalam penelitian tersebut merupakan kata-kata yang diklasifikasikan berdasarkan analisis semiotik Michael Rivatari dengan analisis heuristik dan hermeneutik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, teknik pembacaan, serta teknik catat. Teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara terus-menerus. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis semiotik Rivatari yang pertama dan kedua, yakni teknik analisis heuristik dan hermeneutik. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Konsep melankolis puisi menanti WUD di Pantai Kamali berdasarkan hasil pembacaan heuristik dan hermeneutik. Puisi menanti WUD di Pantai Kamali ini menggambarkan konsep melankolis terhadap tokoh aku lirik. Dalam puisi tersebut menceritakan keadaan aku lirik yang secara terus-menerus menantikan kekasihnya, yakni WUD. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Setelah melakukan penelitian ini, maka adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Konsep melankolis pada puisi menanti WUD di Pantai Kamali digambarkan pada tokoh aku lirik. Konsep melankolis juga terdapat pada puisi perihal pintu dan anak kunci yang digambarkan oleh tokoh aku lirik dan ibunya. Konsep melankolis pada puisi perkawinan dewa dewi terhadap pada tokoh lelaki miskin dan perempuan yang digambarkan sebagai dewi. Faktor penyebab melankolis pada tokoh ketika puisi tersebut adalah ketidakmampuan tokoh dalam menerima kenyataan yang dialaminya. Saran. Penelitian mengenai puisi karya Laude Guzman Nasiru ini hanya berfokus pada konsep melankolis. Masih banyak hal yang bisa digali dari puisi-puisi ini selain dari konsep tersebut. Di antaranya bisa dikaji dari aspek budaya maupun feminisme. Penulis menyarankan terhadap peneliti berikutnya agar bisa meneliti dengan sudut pandang lain mengenai makna dari puisi tersebut. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.